Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Iswati, Magister Keperawatan, dosen tetap di Prodi Keperawatan Program Sarjana di Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan anak sehat dan sakit akut. Untuk mata kuliah ini, nama mata kuliahnya adalah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut dengan kode mata kuliah SK223. Kemudian bobot SKS-nya adalah 4 SKS, meliputi 2 teori, 1 praktek, dan 1 klinik. Untuk status mata kuliah adalah mata kuliah inti diberikan di semester 3 dengan jumlah jam per minggunya adalah 5 jam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah tim yang terdapat koordinator. Di sini ada koordinator Ibu Wuri Utami dengan tim teaching Ning Iswati, Nur Laila, Yuli Susilowati. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit merupakan mata kuliah wajib yang akan membahas tentang asuhan keperawatan pada anak dalam kondisi sehat maupun sakit sesuai dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang pengkajian, analisa data, merumuskan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi pada anak dalam konteks keluarga dan juga masyarakat. Kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah terdapat di pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang memang sudah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh koordinator bidang ilmu, kemudian ketua program studi, serta gugus mutu di Prodi. Kemudian untuk yang CPL-nya yang pertama adalah mampu menguasai konsep ilmu keperawatan yang bernilai islami, berkemajuan untuk melakukan asuhan keperawatan yang unggul di bidang kegawat daruratan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Berikutnya adalah mampu memahami ilmu keperawatan anak yang bernilai islami dan berkemajuan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pada pendekatan proses keperawatan. Berikutnya adalah mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional di dalam tatanan laboratorium dan lapangan, baik itu klinik maupun komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang unggul di bidang penyakit kronis dan keselamatan klien. Kemudian mampu melakukan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan juga informasi ilmiah. Kemudian CPMK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami konsep keperawatan anak sehat dan sakit akut di dalam konteks keluarga. Kemudian yang kedua, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, serta menggunakan komunikasi terapeutik dengan perhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang memang unik. Kemudian mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat maupun anak sakit beserta dengan keluarganya. Dilanjutkan dengan mampu mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis dengan menggunakan komunikasi terapeutik dengan memperhatikan aspek budaya yang menghargai sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang memang unik. Kemudian berikutnya juga mampu untuk mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat dan sakit akut dengan menerapkan konsep dasar ilmu keperawatan yang disesuaikan dengan SOP serta menerapkan etik legal berdasarkan traumatic care, legal, dan juga etis. Kemudian mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga dalam upaya pencegahan primer, sekunder, dan juga tertier. Berikutnya adalah mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesehatan untuk mempertahankan klien dan dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Untuk pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama ada perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, tumbuh kembang anak, peran bermain pada anak, pengkajian fisik dan pemeriksaan perkembangan pada anak, patofisiologi, farmakologi, asuhan keperawatan pada anak, meliputi gangguan nutrisi dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga ada keterampilan umum pada intervensi bayi dan anak yang dilakukan di laboratorium dengan skill lab. Kemudian prosedur perawatan berbagai macam sistem yang ada di tubuh manusia,
Berikutnya adalah simulasi edukasi atau pendidikan kesehatan. Untuk teknik mengajar yang digunakan dalam proses mata kuliah ini meliputi ada delivery, interaksi, dan assessment. Untuk yang delivery yang pertama adalah blended learning, di mana di sini adalah mix antara luring dan daring yang bisa digunakan pada saat pembelajaran, di mana ada terdapat LMS yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa di situ menggunakan akun mahasiswa. Kemudian konsep ataupun dokumen-dokumen pembelajaran ada di LMS meliputi RPPS, kemudian deskripsi tugasnya, materi-materi yang bisa di-download di situ, kemudian berupa video pembelajaran, kemudian ada juga kuis, kemudian presensi mahasiswa, dan juga ada unggah tugas untuk beberapa penugasan-penugasan. Kemudian metode pembelajaran dipakai adalah ada kuliah, kemudian CBL, dan demonstrasi atau praktikum. Untuk kuliah di sini bisa menggunakan materi, kemudian PowerPoint, buku bahan ajar, lembar kerja mahasiswa yang digunakan untuk mengukur kompetensi per CP-nya dengan memanfaatkan ada soal, latihan tugas baik itu kelompok maupun mahasiswa belajar mandiri. Kemudian ada konsep CBL di mana mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan simulasi kasus sebagai bahan pembelajaran dan digunakan untuk didiskusikan ke dalam kelompok di situ, kemudian dikelola menjadi asuhan keperawatan. Kemudian demonstrasi atau praktikum, mahasiswa akan belajar di baik itu lab kelas maupun lab yang ada di laboratorium dengan sesuai urutan yang ada di LMS dengan berdasarkan pada SOP, dengan tujuan mahasiswa akan lebih terampil, lebih fokus pada materi atau tindakan, dan memiliki gambaran sebelum mahasiswa melakukan tindakan tersebut secara mandiri baik di rumah sakit maupun di klinik. Kemudian untuk pada pembelajaran praktek ada modul yang memang sudah disediakan, kemudian SOP yang digunakan sebagai panduan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan praktikum yang bisa dilakukan mandiri dan juga dengan didampingi oleh fasilitator. Kemudian skill lab diberikan kesempatan mahasiswa untuk mencoba tindakan satu persatu sesuai dengan SOP dengan harapan meningkatkan keterampilan mereka untuk bisa melakukan tindakan keperawatan keterampilan yang besok akan diterapkan pada saat mahasiswa akan berada di rumah sakit maupun klinik. Kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dalam melakukan tindakan keperawatan secara tepat menuju keperawatan yang profesional. Kemudian untuk interaksinya di sini juga ada luring dan daring, di mana di sini untuk luring dapat memberikan kesempatan berinteraksi antara dosen dan mahasiswa, memotivasi saling berdiskusi antara mahasiswa, kemudian dengan fasilitator, dan juga ada refleksi yang di mana mahasiswa akan bisa mengukur kemampuan diri sendirinya dengan cara diskusi. Berikutnya untuk daring bisa diakses dalam bentuk diskusi menu yang ada di menu LMS, forum diskusi, kemudian juga ada grup WA, dan juga ada beberapa karena blended learning ada pertemuan antara Zoom dan juga pertemuan yang daring. Kemudian untuk asesmen atau bobot penilaian pada mata kuliah ini meliputi ada kehadiran, di sini ada prestasi mahasiswa sebanyak 5%, kemudian kuis ada 5%, presentasi diskusi di mana di sini ada rubrik presentasinya juga dengan bobot 15%, kemudian ada ujian laboratorium yang di sini berisi dengan rubrik pelaksanaan role play, kemudian rubrik penilaian proyek juga sebesar 15%. Kemudian ada CBL di mana di sini juga ada laporan diskusi dan pelaksanaan diskusi dengan bobot 30%. Berikutnya adalah UTS 15% dan UAS 15%, sehingga totalnya adalah 100%. Referensi dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai sumber yang memang relevan dan kredibel. Di antaranya adalah buku-buku sumber dari beberapa ahli, kemudian artikel hasil penelitian yang memang sudah publish di jurnal yang bereputasi, kemudian beberapa sumber referensi dari pemerintah terkait dengan kesehatan anak yang memang setiap tahun ada perubahan, ada penambahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang kesehatan anak. Juga berupa online reading yang bisa diakses oleh mahasiswa. Sebagai bentuk penguatan materi, saya juga telah mengintegrasikan hasil penelitian, pengabdian beserta hasil produk buku-buku saya yang memang bisa diakses yang fokus kepada keperawatan anak, tumbuh kembang, dan juga keperawatan anak sehat dan sakit akut yang bisa dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa.
Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan materi pada pertemuan ke-6 dengan judul pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Are you okay? Oke. Terima kasih. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, sarapan menghadapi hari ya. Oke, baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah keperawatan anak yang pada hari ini kita berada di ruangan G305 ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan perkembangan anak dengan KPSP ya. Tentunya teman-teman kemarin-kemarin sudah beberapa mata kuliah materi di keperawatan anak dari konsep, dasar dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan form yang namanya KPSP ya. Oke, baik. Kita akan lihat belajar tentang perkembangan pada anak, dan hari ini kita belajar tentang pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan mampu memahami konsep keperawatan anak sehat dan sakit akut dalam konteks keluarga, di mana nanti subjek PMK-nya adalah mampu mensimulasikan pemeriksaan perkembangan pada anak. Oke. Nah, apa sih itu KPSP? Nah, KPSP tadi sudah ada singkatannya di depan, kuesioner pra-screening perkembangan ya. Nah, KPSP ini berisi beberapa daftar pertanyaan atau kuesioner yang singkat dan ditujukan kepada orang tua dari si anak, di mana nanti orang tuanya yang akan menjawab kuesioner tersebut ya. Oke, nah kemudian apa yang akan kita lihat dari KPSP itu ya? Apa saja yang bisa kita lihat? Bisa dibaca, baca dulu. Daftar pertanyaan atau kuesioner yang singkat yang kepada para orang tua. Oke. Penilaian perkembangan anak dalam skor perkembangan. Oke, stop ya, Mas. Penilaiannya tadi apa saja? Bisa dibaca? Nilainya ada gerak kasar. Oke. Sosialisasi dalam kemandirian. Oke. Good, ya terima kasih. Gerak kasar, gerak kuning seperti ini sedang apa ini? Bergerak ya. Oke, mundur juga bergerak ya. Oke, ini saya sebut sebagai gerak kasar. Ini bisa berjalan ya. Oke. Kemudian bawahnya lagi ada gerak halus. Saya menggunakan pointer, menggunakan otot-otot yang berkoordinasi. Ini disebut motorik atau gerak halus. Kemudian Buning berbicara, bertanya kepada Nabila, Fani, Asis dan sebagainya ya. Ini bicara dan bahasa. Kemudian sosialisasi dari kemandirian, di sini adalah bagaimana dia berespon terhadap orang lain ya. Dipanggil namanya, dia menjawab, "Halo Fani." Nah, atau di rumah ya. "Dedek, dalam," gitu ya biasanya ya. Oke. Ada juga yang jawab, "Yes bos," gitu ya. "Ya mah, ngapain sih mah?" "Ya di sini," gitu ya. Oke, itu namanya sosialisasi dan kemandirian. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari KPSP ini adalah untuk mengetahui perkembangan pada anak, apakah anak tersebut normal atau ada penyimpangan. Ya, sudah pernah melihat mungkin ya anak-anak yang tidak sesuai dengan usianya ya. Seharusnya dia sudah bisa berjalan tapi dia masih hanya duduk saja, atau seharusnya dia sudah bisa merangkak tapi dia masih hanya bisa berguling-guling. Contohnya seperti itu ya. Kemudian sasaran KPSP ini di usia 0 sampai 72 bulan atau umur 0 sampai 6 tahun. Berarti untuk usia kalian apakah masih perlu dengan KPSP? Tidak. Ya, ini digunakan untuk melakukan screening pada anak usia 0 sampai 72 bulan. Oke. Nah, pelaksanaannya di KPSP ini ada aturannya. Jadi nanti pelaksanaan
pemeriksaan perkembangan KPSP ini, kalau anaknya di bawah 2 tahun atau 2 tahun itu berapa bulan? 24. Oke, kalau anaknya di bawah 24 bulan, maka dilakukan setiap 3 bulan. Per 3 bulan, ya. Oke, tetapi kalau anak itu adalah usianya di atas 24 bulan atau 2 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun itu 24 bulan, 6 tahun 72 bulan, maka dilaksanakannya adalah setiap 6 bulan. Jadi lebih rentangnya agak lebih lama ya untuk anak usia di atas 2 tahun. Oke. Kemudian nah, ini ada contoh form KPSP yang nanti dilakukan untuk melakukan pemeriksaan perkembangan. Nah, pemeriksaan perkembangan ini ada formnya yang nanti bisa dibaca kemudian diisi dengan jawaban iya dan tidak. Ya, pertanyaannya nanti sangat mudah karena ini digunakan untuk orang awam ya, untuk memeriksa perkembangan pada anak. Nah, di situ ada warna merah, warna kuning, warna biru. Di situ menandakan area komponennya. Ada gerak kasar, sosialisasi, bicara, bahasa, dan gerak halus. Itu ada item-itemnya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana untuk menceklistnya. Ini dilakukan contoh untuk yang anak 30 bulan, ya, 30 bulan. Nah, tadi disampaikan kalau anak di bawah 2 tahun dilakukan setiap 3 bulan, ya. Formnya di sana di form KPSP itu hanya ada per 3 bulan. Berarti setelah 12 bulan berapa bulan, Mas Ajis? Setelah 12 bulan 15 bulan per 3 bulan, ya. Oke. Setelah 21 bulan tambah 3, Nabila berapa? 24. Good ya. Oke, kalau urusan ngitung masih oke ya. Oke, kemudian sekarang yang dia di atas 24 bulan. Kalau tadi per 3 bulan, yang sekarang per 6 bulan. Jadi kalau habis 42, 48, 54, 60 sampai 72 bulan. Ya, ini lebih mudah karena per 6 bulan, ya. Oke, kemudian di KPSP ada 10 item pertanyaan tadi yang di form yang saya contohkan tadi ya. Nah, ini ada 10, 1 sampai 10 ya. Oke, kemudian nah, screening ini bisa dilakukan oleh satu tenaga kesehatan seperti kita. We are nurse. Kita adalah perawat, nurse. Oke. Kita ucapkan sekali lagi, we are nurse. 1, 2, 3. We are. Oke, keren. Kita masuk dalam yang kategori A, tenaga kesehatan. Good. Guru TK boleh, petugas PAUD terlatih juga boleh ya. Oke. Kemudian instrumen yang digunakan di sini bisa berupa ada bola kecil, bola besar, sesuai dengan item yang ada di dalam KPSP. Tentunya kita menggunakan alat tulis ya untuk menceklis yes dan tidaknya. Oke, kemudian langkah-langkah untuk mengobservasi KPSP. Nah, di sini yang pertama kita harus menentukan umur dulu untuk nanti memilih dia itu ada di form KPSP yang mana. Ya, oke, harus ditentukan umurnya dulu. Jangan lupa pada saat menentukan umur kita tanyakan ke orang tua atau yang membawa anak ke pelayanan kesehatan, ditanyakan begini. Biasanya yang tanyanya apa? Saya datang bawa anak tuh ke Posyandu atau ke Politumbang. Biasanya ditanyakan oleh nakes apa? Biasanya nama anak, apalagi umur. Tanyanya gimana kalau umur? Ibu, ini anaknya umur berapa? Oke, ibu anaknya usia berapa gitu ya? Apa ada jawaban lain? Perkembangan. Oke, ada lagi? Apa? Ditanya tadi, Bu, anaknya umur berapa gitu. Terus apa lagi? Kalau untuk kita menghitung umur, pertanyaan apa yang tepat? Tanggal lahir. Good, tepuk tangan. Ya, tanggal lahir. Jadi kita tanyakan ibu tanggal lahir anaknya kapan? Karena kita akan menghitung. Kalau ditanya, Bapak, Ibu, anaknya usia berapa? 2 tahun
setengah gitu ya, kan kita bingung ya dijadikan berapa bulan. Oke, jadi sampaikan dalam kita bertanya kapan tanggal lahirnya Bu, nanti kemudian kita hitung ya, nanti ada cara menghitungnya. Setelah itu, setelah dihitung, kita tentukan usia anak tadi, pilih KPSP ya yang sudah ada, kemudian kita lakukan observasi dengan form KPSP tersebut, dijawab pertanyaannya ya atau tidak ya. Boleh nggak urutan dari nomor 1 sampai 10, nggak apa-apa, nggak urutan. Kemudian nanti ada interpretasi hasil. Baik, berikutnya nanti ada contoh. Nah, ini contoh bagaimana menghitung umur atau usia ya. Kita lihat di sini anak D lahir pada tanggal 12 Juni 2020, kemudian diperiksa atau dia datang ke posyandu atau ke rumah sakit atau ke poli tumbuh kembang tanggal 15 Desember. Jadi cara menghitungnya adalah waktu anak itu datang dikurangi kapan tanggal lahirnya. Ya, jadi waktu hari ini dikurangi dia tanggal lahirnya kapan ya. Di situ bisa kita lihat 15 dikurangi 12 ada berapa? 3. Oke, 12 dikurangi 6 ada 6, dan 22 dikurangi 20 ada 2. Nah, ini setelah ketemu usia 2 tahun 6 bulan, maka kita jadikan perhitungan tadi menjadi bulan. Oke, 2 tahun itu berapa bulan? 24 ditambah 6 berarti 30. Yes. Oke. Paham sampai sini ya? Oke, pengurangan. Nah, ini saya contohkan, saya ambil untuk yang anak dengan usia 30. Nah, ini yang akan diperiksa untuk perkembangannya ya. Dicek dari nomor 1 sampai nomor 10. Jawabannya nanti apa ya? Boleh tidak berurutan antara nomor 1 sampai 10. Kemudian untuk langkah observasinya silahkan dari beberapa pertanyaan dijawab. Kemudian, nah setiap pertanyaan jawabannya hanya satu, boleh iya boleh tidak, jangan dua-duanya dicentang, ya tidak ya, hanya iya dan tidak. Oke, kemudian setelah semuanya dijawab, kemudian dicek mana yang belum dijawab, misalkan ada yang ketelisut belum dijawab ya. Oke, kemudian setelah itu kita interpretasi, dihitung jumlah iyanya berapa. Oh, karena 10 pertanyaan, iyanya ada 5, iyanya ada 7, iyanya semua atau 10, begitu ya. Oke. Nah, disebut sebagai jawaban iya kalau anak tersebut dia pernah mampu atau sering atau kadang-kadang. Pernah dia bisa berguling, berarti dia yes atau iya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, kita centang tidak. Dia belum pernah sama sekali bisa kemampuan itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini interpretasinya ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada sesuai, yang kedua meragukan, yang ketiga ada penyimpangan. Nah, ketiga ini ada skornya. Kalau yang sesuai berarti dia kalau ada 10 pertanyaan jawabannya ya semua ya, atau hanya ada tidaknya 1 karena 9 ya. Oke, itu yang disebut sesuai dengan perkembangannya. Kemudian berikutnya kalau dia meragukan, nilai yes-nya ada 7 atau 8 ya. Nah, ini kalau ada penyimpangan nih yang bawah, penyimpangan itu kalau jawabannya 6 atau kurang. Ya, berarti di bawah 6. Ada mungkin jawabannya 2, hanya 3. Berarti banyak yang jawaban tidak ya. Artinya kalau di jawaban tidak, dia mampu atau tidak? Tidak mampu, berarti ada sesuatu, ada perkembangan yang dia belum mampu. Mungkin bahasanya, mungkin motorik halusnya, atau motorik kasarnya ya. Oke. Kemudian bila perkembangan sesuai, maka disampaikan ke anak, ke orang tuanya juga, Bu, silahkan distimulasi sesuai dengan usianya ya, dirangsang, diajari sesuai dengan usianya ya. Di KPSP nanti ada usia berapa, apa yang harus distimulasi, di situ ada ya. Kemudian ini disarankan untuk rutin datang ke posyandu atau tempat pelayanan kesehatan ya. Oke, ini ada perkembangan meragukan. Oke, sebelum selanjutkan ada yang bertanya? Ada yang bertanya kah? Silahkan, saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya siapa? Boleh. Bagaimana bila hasil perhitungan usia anak yang tidak tercantum dalam KPSP tersebut, apa yang kita lakukan dalam pengisian KPSP tersebut? Oke, good. Pertanyaannya, kalau kita udah ngitung umur, tapi hasilnya nggak ada di form, buku nggak ada usia 4 bulan ya, ya contoh. Terus apa yang kita lakukan? Oke, kita lihat ke depan. Iya, kalau misalkan ketemu umurnya itu 4 bulan, Buni nggak ada tuh di formnya
Suruh pulang nggak? Ya, karena tidak ada di sini, maka contohnya usia berapa Mas? Yang ditemukan tidak ada di sini, misalkan hasil pemeriksaannya usia berapa? Yang tidak ada di form, misalkan ketemu usia berapa? 7 bulan. 7 bulan, oke, 7 bulan nggak ada kan? Nah, terus kita mau pakai yang mana? Ada yang bisa menjawab nggak? Nah, Bu nggak ada Bu 7 bulan. Ibu karena nggak ada, Ibu suruh Ibu sama anaknya pulang ya. Jangan begitu ya. Oke, nah kalau menemukan seperti itu, maka kita lihat kalau di KPSP tidak ada formnya, maka kita pilih usia yang anak tersebut sudah melewatinya. Oke, berarti kalau tadi hasil yang diobservasi oleh Mas Denar 7 bulan, maka dia berada di rentang antara 6 dan 9. Maka yang dipakai form yang mana? 6. Good, oke. Kenapa nggak pakai 9? Belum sampai, betul. Dia belum sampai ke usia itu. Nanti kalau dicek, bisa jadi ada beberapa yang memang belum mampu. Oke, good. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa namanya Mas? Mas Priyadi. Mas Priyadi dari Tegal. Oke, silakan Mas. Izin bertanya, bagaimana saat pemeriksaan KPSP anak itu tidak rewel, Bu? Oh iya, oke, baik, terima kasih. Maka biar anaknya nggak rewel, kira-kira dia apakan? Ajak bermain, good. Ya, apalagi? Diajak bermain ya. Oke, salah satunya betul. Diajak bermain dulu oleh kita, boleh dilibatkan dengan anak yang lainnya, boleh dengan orang tuanya, boleh. Selain diajak bermain, pastikan boleh dilakukan pemeriksaan tidak urutan. Jadi kan ada 1 sampai 10. Yang mana dulu yang dia kira sambil bermain kan? Sambil bermain, oke, kita cek dia bisa pegang pensil apa enggak, dia bisa garis apa enggak, boleh seperti itu. Jadi insya Allah nggak rewel ya. Jadi kita otomatis pertama juga harus trust dulu kepada anak dan orang tuanya. Oke, begitu? Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya tanya dulu juga. Mas atau Mbak yang mau saya tanyakan ya? Mbak yang pakai kacamata hitam, Mbak siapa namanya? Fani, oke Mbak Fani. KPSP itu digunakan untuk memeriksa apa saja? Komponen yang dilakukan untuk diobservasi di form KPSP yaitu ada 4. Yang pertama gerak kasar, gerak halus, kemandirian, berbicara dan berbahasa pada anak. Berbicara dan berbahasa. Oke, good. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Fani. Iya. Ternyata masih loading ya. Oke, ya ada 4 area ya. Oke. Kemudian saya bertanya lagi. Tadi kan sudah ada hasil ya. Ada sesuai, meragukan, penyimpangan. Ya, oke. Saya mau tanya ke Mas, siapa namanya? Aziz, Bu. Aziz, oke. Kalau dalam perhitungan kita kok dapat skor 7 atau 8, ternyata kok setelah hitung ya ini ada 7 atau 8. Terus artinya apa? Kalau mendapatkan skor 7 atau 8, artinya perkembangan anak meragukan. Oh, meragukan. Oke. Kalau anak meragukan, betul dia meragukan ya? Oke. Terus yang dilakukan apa nih harusnya? Hal yang harus dilakukan pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian. Oke, dilakukan ulang, cek ulang, dia suruh datang 2 minggu yang akan datang. Ini beberapa daftar pustaka yang kami pakai, ada buku dari Kementerian Kesehatan, teman-teman bisa mengakses di Edu, sudah ada ya, di Edu juga. Kemudian, nah, kesimpulan untuk pada siang hari ini kita belajar bahwa KPSP itu merupakan sesuatu hal pemeriksaan yang sangat penting pada anak, di mana KPSP ini nanti akan menentukan perkembangan apa pada anak yang harus kita stimulasi, yang harus kita dorong agar dia tidak terlambat. Kemudian diperlukan stimulasi atau rangsangan pada anak agar anak mau berlatih berjalan, mau berlatih bicara, ya. Jadi distimulasi, dirangsang oleh orang tuanya atau oleh yang mengasuh, ya. Stimulasi bisa macam-macam, bicaranya, bahasanya, personal sosial atau dia dengan bermain, ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita akhiri dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, program studi keperawatan program sarjana Universitas Muhammadiyah Gombong.
Video ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.